Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen, serta teman-teman semua. Saya Najatun Solehatus Syifa dari kelompok Nanoteams dari K01 TTKI ingin memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Aplikasi Material Nanoteknologi dalam Pembuatan Filter Udara sebagai Solusi Pencemaran Udara di Daerah Perkotaan. Topik ini kami angkat karena pencemaran udara di daerah perkotaan sudah menjadi masalah yang serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya semakin meningkat seiring pertumbuhan kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Dampak pencemaran ini tidak main-main. Berbagai penelitian menyebutkan peningkatan risiko penyakit paru-paru, jantung, kanker, hingga kematian dini akibat paparan partikel debu halus atau PM2,5. Sayangnya, teknologi penyaring udara konvensional seperti filter HEPA, karbon aktif, hingga elektrostatik belum bisa menangani partikel ultra kecil ini dengan efektif. Karena alasan inilah kami melihat pentingnya mengkaji nanoteknologi sebagai solusi alternatif dalam masalah ini. Dalam kajian ini kami merumuskan 3 pertanyaan pokok. Pertama, mengapa pencemaran udara di perkotaan menjadi masalah yang semakin kompleks? Kedua, apa saja keterbatasan teknologi penyaring udara konvensional yang saat ini digunakan? Dan ketiga, bagaimana material nanoteknologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi pencemaran udara, baik saat ini maupun untuk di masa depan. Sedangkan tujuan utama dari kajian ini adalah 1. Untuk menganalisis permasalahan pencemaran udara secara umum di kawasan perkotaan. 2. Untuk mengkaji berbagai keterbatasan dari teknologi filtrasi udara yang telah ada. Dan 3. Menjelaskan potensi serta efektivitas penggunaan material nanoteknologi dalam pembuatan filter udara sebagai solusi inovatif. Pencemaran udara terjadi ketika zat fisik kimia maupun biologi terlepas ke udara dalam konsentrasi yang membahayakan makhluk hidup. Sumber pencemaran utama berasal dari kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, hingga kegiatan pertanian. Dampak dari pencemaran ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia seperti gangguan saluran pernapasan dan penyakit kronis, tapi juga dapat merusak ekosistem, mengubah pola cuaca, hingga memperparah perubahan iklim global. Nanoteknologi adalah teknologi rekayasa material hingga skala nanometer, yaitu 1/1 miliar meter. Material nano memiliki permukaan yang sangat luas dibandingkan volumenya, sehingga kemampuannya menyerap atau memproses zat lain menjadi jauh lebih efektif. Jenis-jenis nanoteknologi ada 3, yaitu nanoteknologi basah, kering, dan komputasi. Contohnya, nanopartikel, TiO2 atau karbon nanotube bisa menyerap dan menghancurkan polutan berbahaya di udara secara kimiawi. Material nano yang digunakan dalam filter udara sangat beragam. Yang paling populer adalah titanium dioksida, berfungsi sebagai fotokatalis yang mampu memecah polutan organik berbahaya ketika terkena sinar UV. 2. Karbon nanotube mampu menangkap partikel ultra kecil berukuran di bawah 0,3 mikron. 3. Grafen dan nano ZNO digunakan untuk menyerap gas berbahaya atau VOC. Semua bahan ini memiliki keunggulan dibandingkan filter biasa karena mampu menyaring partikel nano sekaligus menurunkan tekanan aliran udara. Prinsip kerja filter udara berbasis nanoteknologi ini menggabungkan beberapa mekanisme, yaitu filtrasi fisik, penjeratan elektrostatik, serta reaksi fotokatalitik. Partikel polutan akan terperangkap di pori-pori nanomaterial, bahkan polutan gas sekalipun bisa diuraikan menjadi senyawa tak berbahaya. Dengan cara ini, nanofilter mampu membersihkan udara lebih efektif dibanding filter konvensional. Untuk kondisi pencemaran udara di Indonesia sendiri, berdasarkan data BMKG dan IQAir tahun 2024, kota-kota seperti Tangerang Selatan, Bandung, dan Sumedang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi, bahkan masuk kategori tidak sehat. Seperti contoh, Tangerang Selatan mencatat IQI sebesar 155 dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 47 mg per meter kubik, jauh di atas ambang batas WHO. Penyebab utamanya adalah industri, pertambangan, dan asap kendaraan. Ini membuktikan perlunya teknologi filter udara yang lebih efektif seperti nanoteknologi. Meskipun filter HEPA, karbon aktif, dan elektrostatik masih digunakan secara luas, teknologi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, tidak efektif untuk partikel
partikel di bawah 0,1 mikron. Kedua, membutuhkan perawatan dan penggantian rutin. Ketiga, biaya operasional yang tinggi, apalagi untuk pemakaian skala besar. Karena itulah nanoteknologi mulai dilirik sebagai solusi. Nanoteknologi memiliki potensi luar biasa dalam bidang penyaringan udara. Keunggulannya yaitu mampu menyaring partikel ultrafine, lebih ringan, tipis, dan tahan lama. Namun, kekurangannya atau tantangannya juga ada, yaitu pertama, biaya produksi material nano masih tinggi, resiko nanopartikel terlepas ke udara dan terhirup manusia, serta belum ada regulasi ketat di Indonesia mengenai standar filter nano. Oleh karena itu, pengembangan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, filter udara berbasis nanoteknologi terbukti menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan teknologi konvensional, terutama dalam menyaring partikel halus dan polutan berbahaya. Namun implementasinya masih menghadapi kendala biaya dan regulasi. Saran dari kelompok kami yaitu pertama, perlu riset lanjutan di bidang nanofilter oleh universitas dan lembaga riset. Kedua, pemerintah harus membuat aturan standar keamanan filter nano. Dan yang ketiga, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya kualitas udara dan teknologi baru ini. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya teknologi nanoteknologi dalam penanggulangan polusi udara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.